Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Wida selaku dosen pengampu mata kuliah teknik-teknik psikoterapi, dan selamat sore kepada teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Munida Walia Husna dengan NIM akhir 166 dan saya berasal dari kelas 6C. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya memaafkan dalam psikologi serta beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan forgiveness atau memaafkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati, kecewa, dikhianati atau disakiti oleh orang lain. Kadang rasa sakit itulah yang membuat seseorang sulit melupakan kejadian yang telah dialaminya. Bahkan tidak sedikit juga orang yang lebih memilih menyimpan dendam dalam waktu yang lama. Namun di dalam psikologi sendiri, memaafkan ini merupakan suatu yang penting karena berkaitan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional seseorang. Jadi di dalam psikologi ini, memaafkan atau forgiveness adalah proses atau usaha ketika seseorang berusaha melepaskan rasa marah, kecewa, dendam, dan keinginan untuk membalas kepada orang yang telah menyakitinya. Jadi memaafkan ini bisa dibilang berusaha untuk melepaskan segala emosi negatif yang ada. Dan memaafkan ini bukan berarti melupakan kejadian yang menyakitkan begitu saja, juga bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi memaafkan ini adalah sebuah proses atau sebuah usaha untuk berdamai dengan perasaan diri sendiri agar hati menjadi lebih tenang. Kemudian menurut Robert Enright, salah satu tokoh psikologi yang meneliti forgiveness, memaafkan ini merupakan proses perubahan emosi negatif menjadi respon yang lebih positif terhadap seseorang setelah menyakiti kita gitu. Artinya ketika seseorang memaafkan, ia sedang belajar mengurangi kebencian dan mulai menerima kenyataan hidup dengan lebih sehat secara emosional. Dalam kehidupan sehari-hari ini, tentunya memaafkan memang tidak mudah, apalagi jika luka yang kita terima ini sangat dalam. Tetapi kemampuan memaafkan ini perlu dilatih dan tentunya sangat penting agar seseorang tidak terus hidup dalam rasa sakit dan kemarahan berkepanjangan seperti itu. Jadi ketika seseorang tidak mampu memaafkan, biasanya ia akan terus menyimpan emosi negatif itu di dalam dirinya, misalnya seperti marah, kecewa, benci, sedih, bahkan keinginan untuk balas dendam dan emosi negatif lainnya. Maka jika emosi-emosi negatif itu tersebut dipendam terlalu lama, tentunya akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang seperti itu. Jadi contohnya misalnya ketika seseorang ini banyak menyimpan emosi negatif dalam dirinya, dia akan menjadi lebih mudah stres, kemudian sering overthinking, gangguan tidur, sulit tidur, mudah cemas, dan dia tentunya akan merasa sulit tenang. Jadi selain itu hubungan sosial dengan orang lain juga akan terganggu karena seseorang ini menjadi lebih sensitif dan sulit percaya kepada orang lain. Kemudian dalam psikologi, kondisi seperti ini membuat individu merasa tertekan secara emosional, bahkan jika terus berlangsung bisa mempengaruhi kesehatan fisik juga, kemudian seperti sakit kepala, mudah lelah, sulit tidur gitu kan. Karena memaafkan ini sebenarnya bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang menyelamatkan diri sendiri dari emosi negatif yang berkepanjangan. Kemudian disebutkan juga di dalam penelitian ini bahwa memaafkan ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan seseorang, terutama bagi kesehatan mental. Jadi yang pertama itu, memaafkan tentunya membantu seseorang merasa lebih tenang dan damai dalam menjalani hidup. Karena ketika seseorang mampu melepaskan dendam, tentunya pikirannya menjadi lebih ringan dan tidak terus terbebani oleh masa lalu. Kemudian ada manfaat berikutnya, yaitu untuk mengurangi stres dan kecemasan.
Jadi orang yang memaafkan ini cenderung memiliki kondisi emosional yang lebih stabil dibandingkan orang yang terus menyimpan kebencian. Kemudian memaafkan juga dapat membantu meningkatkan hubungan sosial. Jadi seseorang yang mampu memaafkan biasanya lebih mudah membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian memaafkan juga membantu seseorang belajar menerima kenyataan hidup dan menjadi pribadi yang lebih dewasa secara emosional gitu kan. Bahkan dalam beberapa penelitian psikologi juga memaafkan ini dikaitkan dengan meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Jadi hal ini tentunya menunjukkan bahwa forgiveness ini sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis seseorang. Kemudian juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa memaafkan ini memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental. Yang pertama ada penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa individu yang memiliki kemampuan memaafkan yang baik cenderung memiliki tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memaafkan. Kemudian orang yang mampu memaafkan ini biasanya memiliki kualitas hubungan sosial yang lebih baik dan kondisi emosional yang lebih stabil dibandingkan yang lain. Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Everett Worthington juga menjelaskan bahwa forgiveness dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang. Jadi dalam penelitiannya ini dijelaskan bahwa ketika seseorang mau belajar untuk memaafkan, maka tubuh dan pikirannya ini menjadi lebih rileks sehingga membantu menurunkan tekanan emosionalnya yang sedang memuncak. Jadi dalam penelitiannya ini dijelaskan bahwa ketika seseorang belajar memaafkan, maka dapat membantu seseorang untuk mengurangi rasa marah yang berlebihan dan meningkatkan empati terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam hasil penelitian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa memaafkan bukan hanya berkaitan dengan hubungan sosial saja, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental individu. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh memaafkan bisa kita lihat gitu kan, ketika seseorang lebih memilih berdamai dengan teman atau kerabat yang pernah menyakitinya, atau ketika seseorang mencoba menerima perlakuan buruk di masa lalu tanpa harus terus-menerus membenci orang tersebut. Jadi meskipun sulit, proses memaafkan ini dapat membantu seseorang untuk menjalani hidup yang lebih tenang. Karena pada akhirnya memaafkan ini bukan berarti lemah atau kalah ya, tetapi menunjukkan bahwa seseorang ini mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa memaafkan ini merupakan kunci atau salah satu hal yang penting dalam psikologi, karena dapat membantu seseorang mencapai ketenangan batin dan kesehatan mental yang lebih baik. Jadi saya ulangi lagi, memaafkan ini dapat membantu individu untuk mengurangi rasa stres, kecemasan, dan segala emosi negatif yang dipendam terlalu lama. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa forgiveness ini memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis seseorang. Oleh karena itu, memaafkan merupakan langkah penting agar seseorang dapat hidup lebih damai secara sehat secara emosional. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.